Komsel Pemuda Online diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 melalui media Zoom. Bagi pemuda-pemudi yang ingin bergabung dapat menghubungi Saudara Brian di 0856 5258 118. Kami mengundang seluruh kaum wanita GPDI Gajah Mada 45 untuk bergabung dalam KTB yang dilakukan secara online. Bagi yang belum bergabung dalam grup KTB online, bisa menghubungi Ibu Marlin di 0821 4870 7340. GPDI Gajah Mada 45 masih membuka donasi bagi jemaat GPDI yang terkena dampak COVID-19. Donasi bisa diberikan dalam bentuk dana atau sembako seperti beras, minyak, gula, telur, mie instan, dan makanan kaleng. Bagi jemaat yang memberikan dalam bentuk dana bisa transfer ke rekening bank berikut. Bagi yang ingin memberikan sembako bisa diantar ke GPDI Gajah Mada 45. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada dalam bait yang kudus. Dia sungguh baik. Kita boleh rasakan kemurahan Tuhan hari lepas hari. Walaupun ibadah kita pada pagi hari ini secara virtual, tapi tidak mengurangi kita untuk kita boleh bersuka cita, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Amin. Karena Dia Raja di atas segala Raja. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita sebelum kita mulai ibadah kita. Kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar Allah kuasa Roh Kudus boleh memimpin kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada dalam bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari lepas hari kami boleh merasakan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan-Mu. Untuk kami boleh memuji Engkau. Meninggikan Engkau. Hanya itu yang dapat kami balas buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bawa hati kami Tuhan lebih dalam menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Di saat kami memuji membesarkan Engkau, kami boleh rasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Lawati kami Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ambil alih ibadah kami. Biarlah kuasa-Mu yang boleh tampak, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, pencipta hidup kami, pemelihara hidup kami. Kami naikkan puji dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita boleh sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dia pemelihara hidup kita. Dia yang menciptakan hidup kita. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukur
segala pujian dan hormat bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, menunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembaku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Kaulah segala pujian bagi kami, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Sungguh dahsyat Tuhan yang kita miliki. Sungguh besar dan ajaib Tuhan yang kita sembah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah hormat dan sembah kami Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus, yeah, yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Kaulah Raja kami Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan, kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat karya-Mu, buat dahsyat-Mu. Haleluya. Mari bangsa sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan, kemenanganku, layak
yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan nyanyi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan pujian penyembahan kami adalah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Bahkan berkati umat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Itulah sebabnya pada saat ini buatlah kami sama seperti Maria. Duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah Engkau Tuhan, menerjemahkan firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kami tidak biarkan ada roh lain, kuasa kegelapan, si iblis, si jahat yang mencoba mengganggu hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami bersatu hati berkata dalam nama Yesus, keluar dari tempat kami beribadah, dari hati kami, dari pikiran kami. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja dari awal firman-Mu disampaikan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya terkasih, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di tempat ini. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami sampaikan selamat pagi. Haleluya. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Jangan berkecil hati bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, karena inilah saatnya bagaimana kita membangun kehidupan pribadi lepas pribadi sebagai bait Allah, dan juga keluarga sebagai baitnya, dan tentunya pada saat kita sebagai baitnya sempurna, maka Dia Allah yang ada di tempat yang maha tinggi akan hadir di tengah-tengah kita, terlebih juga hadir di tengah-tengah keluarga kita, di pekerjaan kita, di aktivitas kita, dan kita yakin kalau Dia ada, bekerja dalam kehidupan kita, maka tentunya berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu sudah terkasih, kita berdoa supaya pada minggu-minggu yang akan datang, ada kesempatan kembali kita beribadah di gereja seperti yang dulu-dulu pernah kita lakukan. Tetapi sekali lagi jangan berkecil hati kalau Tuhan izinkan jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan dalam satu ayat di dalam kitab Amsal, Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Mari saudara terkasih, mari kita buka ayat ini. Dan juga jemaat Tuhan, saudaraku terkasih yang ada di rumah, mari kita buka ayat di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-30. Nah, yang sudah dapatkan kita harus katakan amin. Nah, kami akan bacakan Amsal pasal 8 ayat yang ke-30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Nah, saudara terkasih, ayat ini sangat luar biasa. Kenapa saudara? Karena ternyata dalam ayat ini, penulis kitab Amsal berani berkata bahwa saya anak kesayangannya. Nah, saudara, tentunya sebagai anak kesayangan tidak serta-merta datang. Ada prosesnya. Dan proses yang dilakukan oleh penulis Amsal ini adalah setiap hari aku menjadi kesenangannya. Nah, ini yang kami tekankan untuk kita renungkan. Semua bisa
berkata, saya anak Tuhan. Saya anak kesayangannya. Semua bisa berkata seperti itu. Tetapi, adakah kita dapat berkata seperti penulis Amsal ini dengan tegas mengatakan, setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan kalau kita sudah melakukan ini, maka dikatakan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ini bukan bermain-main, tapi menunjukkan sukacita. Menunjukkan kegembiraan. Jadi saudara, inilah seharusnya yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita adalah anak kesayangannya. Makanya bagi anak-anak Tuhan yang mengalami masalah persoalan yang begitu berat hari-hari ini, jangan khawatir. Karena Tuhan telah menempatkan kita menjadi anak kesayangannya. Tetapi jangan lupa, tanggung jawab kita sebagai anak kesayangan adalah kita harus melakukan apa yang menjadi kesenangannya. Nah, ini yang sering saudara menjadi pertanyaan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Karena sejujurnya banyak yang kita lakukan adalah untuk kesenangan pribadi kita. Untuk kesenangan diri kita sendiri. Mari kita uji saudara dalam keseharian kita. Bila mana kita menemukan satu aktivitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesenangan kita, maka kita akan melakukannya dengan tidak maksimal. Bersungut-sungut. Bahkan mungkin bisa menolak. Tetapi kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, yang kita sukai, kita semangat. Padahal saudara terkasih, pernahkah kita renungkan bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan untuk kesenangan Tuhan. Makanya banyak orang beribadah dalam tanda kutip bukan mencari kesenangan Tuhan. Kesenangan sendiri. Sehingga ada banyak orang pulang beribadah, kecewa, marah, malah enggak merasa tidak melakukan sesuatu yang terbaik karena yang diharapkan tidak dia dapatkan. Bahkan mungkin ada pindah gereja, nanti di gereja tertentu dia nggak mendapatkan apa yang dia sukai, pindah lagi. Nah seperti itu saudara. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita harus sadari bahwa kita harus melakukan demi kesenangannya. Kapan? Setiap hari. Nah bayangkan ibu-ibu masak di rumah. Memang saudara, tujuan kita memasak untuk suami, untuk anak-anak. Tapi lebih daripada itu, mari kita lakukan untuk kesenangannya Tuhan. Pernahkah kita mengingat satu ayat bahwa kalau kita melakukan untuk orang-orang tertentu, sebenarnya kita sedang melakukan untuk Tuhan. Jadi pada waktu kita melakukan yang terbaik, demi kesenangan suami, demi kesenangan istri, demi kesenangan orang tua, demi kesenangan anak, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk kesenangannya Tuhan. Dan kalau kita sudah melakukan ini, maka siap-siap akan ada sukacita, akan ada kegembiraan, akan ada damai sejahtera, bahkan berkat akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lihat contoh saudara dalam Alkitab. Contoh yang pertama adalah Rut. Nah, saya akan tunjukkan ayatnya bagaimana Rut
melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas, bahkan melakukan yang terbaik. Dalam kitab Rut pasal yang ketiga, Rut pasal yang ketiga ayat yang kelima. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita harus katakan amin untuk ayat ini. Nah, kami akan bacakan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Padahal saudara terkasih, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut, itu sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kita lihat saudara dari awal, Naomi tetap bersama dengan Rut, prosesnya sangat panjang. Tetapi Rut tetap bertahan untuk mendampingi Naomi. Sampai berkata, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dan kalau kita lihat di akhir daripada kisah Rut, dia akan bertemu dengan Boas. Dan pada akhirnya Boas menjadikan Rut menjadi istrinya. Dan nanti dari generasi mereka inilah akan lahir Yesus. Saudara terkasih, apa yang kita lakukan bila mana kita menemukan sesuatu yang tidak kita sukai? Beranikah kita berkata, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan? Memang tidak mudah, tetapi kita sangat bersyukur punya Roh Kudus yang beberapa minggu lalu kita sedang rayakan, yaitu tercurahnya Roh Kudus di tengah-tengah umat Tuhan. Dialah penolong untuk memampukan kita dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk kesenangannya Tuhan. Nah, kisah kedua kami bawa saudara untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26, ayat yang pertama nanti sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara boleh baca di rumah, atau di mana saudara berada boleh baca kisah ini. Kami akan tunjukkan dan beritahukan beberapa ayat yang menjadi dasar diberkati oleh Tuhan, menjadi dasar bagaimana Ishak menjadi orang yang sangat terpandang. Itu dimulai dari dia menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan? Praktek hidup sebagai teladan bagi kita menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Kejadian pasal 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian dalam ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sekali lagi, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi sudah terkasih, Ishak dia menyenangkan hati Tuhan. Melakukan sesuatu demi kesenangannya Tuhan. Nah, itu dibuktikan dari apa? Nah, ini yang pertama. Dibuktikan dari ketaatan. Taat. Padahal saudara, waktu itu Ishak sudah mau pergi, ya. Dia udah mau pergi, tetapi Tuhan katakan, tetap tinggal di sini. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kita yakin bahwa Ishak sudah punya pertimbangan-pertimbangan
untuk pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan katakan jangan. Nah, Ishak taat. Jadi salah satu ciri dari kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah taat. Makanya bagi kita umat Tuhan dimanapun berada, bila kita bisa berkata bahwa kita menyenangkan hati Tuhan, harus buktikan, yaitu taat. Nah saudara terkasih, ketaatan ini memang sesuatu yang sangat disukai oleh Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab beberapa ayat ditunjukkan kepada kita tokoh-tokoh yang dalam perjalanan hidupnya ditandai dengan ketaatan. Makanya saudara terkasih, saya sampaikan di sini bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, ingat bahwa Tuhan sedang mencatat seluruh ketaatan-ketaatan kita. Dia akan perhitungkan. Walaupun mungkin orang tidak lihat, orang lain tidak perhatikan, orang lain tidak menilai, bila kita lakukan dengan satu ketaatan, maka Tuhan sedang menulisnya. Dan kita yakin kalau kita melakukan di dalam ketaatan, itu akan meringankan beban kita. Karena banyak orang hari-hari ini taat tapi terpaksa. Sehingga udah berat dengan pekerjaannya, ditambah dengan terpaksa, ditambah dengan keluh kesah, ditambah dengan persungutan, akhirnya gak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan. Nah saudara terkasih, kita belajar untuk melakukan apapun. Walaupun itu mungkin bentuknya hal-hal kecil. Mari kita harus lakukan atas dasar ketaatan. Makanya tadi kita baca bahwa akhirnya Ishak tetap di Gerar dan dia tidak pergi ke Mesir. Sekali lagi dalam Alkitab ada satu contoh yang kami tunjukkan kepada jemaat Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukan, mari kita katakan amin untuk firman Tuhan ini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi saudara, Abraham taat walaupun tempat yang ditunjukkan itu dia tahu di mana. Tapi saudara terkasih, ketaatanlah yang mendorong dia untuk menjalani. Dan saudara, dicatat dalam Alkitab berkat Tuhan luar biasa diterima oleh Abraham. Contoh teladan yang sempurna dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Inilah teladan yang sempurna untuk ketaatan sebagai bentuk bahwa kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, bagi jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan katakan amin. Kami akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan itu harganya sangat mahal. Jadi kalau ada di antara kita belum sampai mati, maka kalau kita bandingkan dengan ketaatan daripada Yesus, kita ini belum seberapa. Padahal kalau kita melakukan banyak hal hari ini, banyak keluhan, banyak persungutan, tidak heran berkat itu jauh dari kita. Kenapa Yesus ditinggikan? Kenapa Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa? Itu karena ketaatannya.
Makanya kalau kita ingin nanti bersama dengan dia di sorga, tidak ada cara lain selain daripada kita harus taat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mari kita kembali dalam kitab Kejadian. Sebagai bentuk kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini ayat yang ke-25 dari Kejadian pasal yang ke-26. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan amin. Nah kami akan bacakan sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Dan memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan sebagai wujud kita menyenangkan hati Tuhan adalah mendirikan mezbah. Nah saudara, ini memang tidak mudah. Tapi kenapa harus kita dirikan mezbah? Supaya dia hadir di tempatnya atau hadir di baitnya. Jadi kalau kita tidak pernah membangun mezbah, bagaimana dia bisa hadir di tengah-tengah kita, saudara? Dan kemudian setelah dibangun mezbah, ada orang membangun mezbah, tapi enggak ada nuansa di mezbah itu. Tapi saudara, setelah dibangun mezbah itu, maka dikatakan memanggil nama Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan di sana. Jadi saudara, ini kesenangannya Tuhan. Di mana kita berada, mari kita bangun mezbah. Di pekerjaan kita bangun mezbah. Anak-anak sekolah bangun mezbah di tempat di mana berada sekolahnya. Yang kuliah bangun mezbah di sana. Kalau kita sudah bangun, tentu dia akan hadir. Dan juga jangan lupa panggil nama Tuhan. Serukan nama Tuhan. Jadi dua ini saja, mungkin kalau kita lihat ayat-ayat lain banyak contoh wujud kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi Ishak, dua ini yang dia lakukan. Yang pertama taat, yang kedua mendirikan mezbah, dan di dalam mezbah itu dia memanggil nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan. Dan apa yang dia dapat? Bagi tiap-tiap orang yang menyenangkan hati Tuhan, dan wujud menyenangkan hati Tuhan itu dalam ketaatan, dan juga membangun mezbah. Nah ini yang dia dapatkan saudara. Mari kita lihat dalam ayat 13 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa saudara, yang didapat oleh Ishak waktu dia taat. Jadi Ishak melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Maka Tuhan memberkatinya 100 kali lipat ganda. Menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Makanya bagi umat Tuhan yang berkatnya masih seret hari-hari ini, tidak ada cara lain selain daripada kita menyenangkan hati Tuhan dengan ketaatan. Yang kedua, ayat 16 dari pasal yang ke-26. Nah demikian firman Tuhan. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jauh lebih berkuasa daripada kami. Kekuasaan
yang luar biasa dimiliki oleh Ishak. Makanya saudara, bagi hari-hari ini, kita yang kurang wibawa di mata orang lain, kita orang tua kurang wibawa di mata anak-anak, atau di pekerjaan kita tidak begitu dihargai, mari kita koreksi. Dengan cara apa? Dengan cara apakah kita sedang menyenangkan hati Tuhan? Dan kita melakukan segala sesuatu dalam bentuk ketaatan? Memang hari-hari ini banyak orang diajar bagaimana supaya kita ini dapat dihargai atau kita ini punya wibawa. Wibawa itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa. Tetapi itu bisa datang sendiri kalau kenyataannya ada sesuatu yang mereka temukan dalam diri kita. Dan itulah yang dimiliki oleh Ishak. Sampai pada waktu itu Abimelek katakan, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari. Kekuasaan itu akan diberikan kepada setiap kita kalau kita taat. Kemudian dalam ayat yang ke-18, mari kita lihat dalam ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Kemudian dalam ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saudara terkasih, kalau Tuhan yang membukakan, tidak ada yang dapat menutup. Tetapi kalau kita tidak dalam ketaatan, siap-siap ya, berkat-berkat akan ditutup. Karena dalam kisah itu, kisah yang kita baca ini, ternyata sumur-sumur itu sudah ditutup. Nah, untuk itu saudara, mari kita mulai merenungkan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Memang saudara, tantangan dihadapi oleh Ishak dalam kisah ini. Digali di satu tempat, keluar air. Nah, orang-orang yang ada di Gerar itu mengatakan, itu kami punya. Oke, enggak apa-apa. Gali lagi tempat lain. Ada lagi airnya. Oh, itu saya punya. Enggak apa-apa. Karena kalau kita kerjakan dengan ketaatan, dimanapun Tuhan akan buka jalan di situ. Kita lihat dalam kisah ini kan berapa kali mereka sudah gali sumur, ada airnya, itu saya punya. Enggak apa-apa, pindah lagi. Makanya jangan berkecil hati kalau apa yang tadinya menjadi milik kita, tapi telah diambil oleh orang lain, jangan berkecil hati. Tuhan bisa ganti. Kalau toh di situ juga seperti itu, Tuhan bisa ganti lagi. Dan saudara terkasih, kalau kita lihat dalam kisah ini, setiap kita sudah mendapatkan sesuatu, dan kalau kita bangun di situ mezbah, enggak ada lagi orang yang bisa mengganggunya. Makanya saudara terkasih, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, sama seperti Ishak tadi, dirikan mezbah di situ. Kalau sudah didirikan mezbah di situ, tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengambil apa yang sudah diserahkan kepada setiap kita. Nah, kemudian saya terkasih, kalau kita lihat bagaimana Ishak sangat diberkati, maka kita yakin
bahwa saudara yang ada di rumah, kita semua itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, yaitu kita harus taat. Yang kedua, dirikan mezbah. Di mana? Di tempat dimanapun kita berada. Kita sangat yakin akhir daripada perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, anak kesayangannya, itu tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan pada akhirnya dalam ayat 27, Kejadian pasal 26 ayat 27 dan 28, saya akan bacakan begini. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Luar biasa ayat ini. Artinya saya terkasih, akan nanti banyak orang melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan inilah menjadi kesaksian yang harusnya ada dalam kehidupan anak-anak kesayangannya. Ada kesaksian. Dan nanti orang-orang akan datang, kami melihat Tuhan ada dalam dirimu. Kami melihat Tuhan yang berkuasa ada dalam pekerjaanmu. Kami melihat bahwa Tuhan yang luar biasa ada dalam rumah tanggamu. Memang saudara, kesaksian itu bukan apa yang kita omongkan. Ya. Makanya disebut bahwa kesaksian yang hidup adalah perbuatan kita. Perbuatan kita berbicara lebih banyak daripada apa yang kita omongkan. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berkata seperti kitab Amsal tadi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Kita ada selalu beserta dengan dia. Dan kita telah diangkat, telah ditentukan, telah dijadikan menjadi anak kesayangan. Kalau kita menjadi anak kesayangan, mari kita harus setiap hari menjadi kesenangan Tuhan. Setiap hari menjadi kesenangan Tuhan. Bentuk kesenangan Tuhan itu apa? Yaitu ketaatan. Yang kedua apa tadi? Mendirikan mezbah. Dan senantiasa bersukacita, dan senantiasa bergembira, senantiasa ada damai sejahtera di hadapannya. Itulah yang dialami oleh Ishak. Dia sangat diberkati, diberi kekuasaan, dan selalu mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang dikerjakan. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Kami sangat yakin bahwa renungan ini akan mampu menolong kita khususnya di masa-masa krisis oleh karena virus corona, di mana imbasnya tentu terjadi ke bidang ekonomi keluarga atau pekerjaan. Tapi yakinlah, apapun yang sedang Tuhan percayakan sekarang, walaupun mungkin itu pekerjaan-pekerjaan kecil yang tidak terpandang, lakukan untuk kesenangannya Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah renungan yang kami sampaikan pada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan lebih jauh lagi di tengah-tengah umat-Mu. Tapi kami sangat yakin Roh Kudus akan terus mengerjakan firman ini di hati kami. Sehingga kami tidak pernah putus pengharapan. Karena kami telah dijadikan anak kesayangan. Dan oleh Roh Kudus kami akan senantiasa dimampukan melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu, penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus.
Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus dengan roti dan anggur. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja juga kami sampaikan supaya kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari untuk petugas perjamuan kami juga mengundang untuk maju dengan menyanyikan satu pujian. Bukan dengan barang fana, kita nyanyikan lagu ini, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Sungguh luar biasa kasih-Mu pada setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan pada saat pagi hari ini untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menyembuhkan seluruh penyakit kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kami. Kami sangat yakin pada saat Kau menyatu dengan kami dan kami menyatu dengan Engkau, maka berkat-berkat-Mu akan tercurah kepada setiap kami. Untuk itu kuduskanlah kami hamba-hamba-Mu. Kuduskanlah umat-Mu yang akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu akan nyata dalam kehidupan kami, membawa kami melihat kuasa-Mu yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tabiskan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin.
tercela, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau telah mati dan tinggalkan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jemaat Tuhan angkat roti di tangan kanan kita, pegang dengan iman. Bukan bahwa ini bukan roti biasa, tetapi tubuh Yesus yang diserahkan untuk setiap kita. Sehingga tubuh kita yang lemah memperoleh kekuatan saat kita menikmati roti yang telah ada di tangan kita masing-masing. Kita pegang dengan iman dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari pegang dengan iman anggur di tangan kanan kita, tangan kiri kita taruh bagian dada atau yang sakit dalam tubuh kita. Pegang dengan iman bahwa ini bukan anggur biasa, tapi darah Yesus yang menyucikan, menguduskan. Bahkan kita yakin oleh darah Yesus yang sakit pasti disembuhkan. Kita aman dari ancaman malaikat-malaikat maut yang ada di sekitar kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah gini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita muliakan Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk seluruh perbuatan tangan-Mu, seluruh korban-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang menang dan percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Nanti Ibu Gembala akan tutup dengan doa berkat. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing with me, how great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sungguh besar Allahku. Oh, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku. Sungguh kau besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Haleluya. Segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagimu, hanya untukmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga tamatnya. Engkau juga sudah memimpin setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Bahkan Tuhan Kau sudah berkati setiap kami umat-Mu lewat pujian, penyembahan, juga lewat firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan tolong kami, kuatkan kami untuk mengerti dan melakukan akan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan membagikannya Tuhan. Karena firman-Mu itulah dahsyat dan luar biasa, sanggup mengubah setiap kehidupan umat-umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat
hambanya yang Tuhan sudah pakai untuk melayani pekerjaan-Mu. Bahkan kami berdoa buat bangsa, negara, kota kami Pontianak ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah, bahkan pemimpin pemerintahan maupun pemimpin gereja-gereja kami ya Tuhan. Juga kami berdoa buat aparat keamanan, buat para medis, perawat, dokter yang Tuhan percayakan bertugas dalam tugasnya masing-masing. Tuhan sertai, pimpin, jaga, lindungi, pagari, bentengi ya Tuhan dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun, hamba Tuhan, gembala, pendeta, penginjil yang Tuhan percayakan melayani pekerjaan-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan menyertai dengan takut kepadamu dalam pelayanannya ya Tuhan, karena nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tiba saatnya Tuhan kami akan tutup ibadah ini dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memberkati setiap kami umat yang berharap kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah Allah Bapa, kasih karunia setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya terus menyertai kita sekalian saat ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, haleluya.